a'malina wa akhlaqina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pengurus Masjid Baitul Haq yang Allah muliakan, para jamaah sekalian yang ada di Masjid Baitul Haq maupun yang mengikuti melalui link Zoom yang ada, para keluarga Al-Quran rahimahullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa kita, memperbanyak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan semakin menambah dan memperbanyak kebaikan serta kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan yang lengkap, teladan yang paripurna, teladan yang komprehensif dalam semua aspek. Mudah-mudahan semua keteladanan, semua contoh dan bimbingan dari Nabi mampu kita amalkan dengan sebaik-baiknya, hingga kita bersama keluarga, sahabat, kerabat, hingga anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kuliah subuh pagi hari ini edisinya spesial, yaitu mengenang pahlawan-pahlawan, baik pahlawan yang ada di negara kita khususnya maupun semua pahlawan kita dimanapun mereka berada. Karenanya esensi kepahlawanan adalah mereka yang mau berjuang untuk kebaikan dan kemuliaan, dan nawaitunya adalah lillahi ta'ala. Kita awali bahwa sesungguhnya kisah siapapun, kisah apapun, cerita bagaimanapun, kalau itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, pasti ada pelajaran dan pengajarannya. Termasuk kisahnya para pahlawan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena Allah sudah menetapkan ceritanya yang disebut di Al-Quran adalah ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pasti, dengan kata laqad, sesuatu yang Allah tegaskan, sesuatu yang Allah perkuat menurut ilmu bahasa Arab, bahwa pasti sudah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran, pengajaran, nasihat sebagai contoh dalam kehidupan. Ayatnya memang bicara tentang kisahnya Nabi Yusuf, tetapi makna secara umum, karena Allah menyebutnya qasasihim, kisah mereka, berarti kisah siapapun, kisah apapun, kisah bagaimanapun, ada ibrah selama itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ceritanya manusia, kadang ada pelajarannya, kadang tidak ada, karena manusia yang cerita. Tapi kalau Allah yang cerita, kalau nabinya yang cerita, maka yakin di situ ada ibrah. Maka kita penting untuk mengingat cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan ternyata menurut penghitungan para ulama, 3/4
isi Quran adalah cerita, adalah kisah, adalah pelajaran-pelajaran dari orang-orang atau kaum atau masyarakat atau umat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ayat ini Yusuf ayat 101, 111 kita kaitkan dengan surat Yasin ayat 21. Kenapa cerita Quran itu ibrah, cerita hadis itu ibrah? Karena kita diperintah oleh Allah mengikuti mereka yang tidak mengharapkan apapun kecuali balasan dari Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pahlawan itu tidak mengharapkan apa-apa. Orang-orang terbaik itu tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan dikatakan yang mengajukan seseorang menjadi pahlawan bukan pahlawannya, tapi masyarakatnya. Tapi kita yang mengajukan dia sebagai pahlawan. Apakah pernah pahlawan mengajukan diri, Pak, saya diabadikan sebagai pahlawan dong? Tidak akan pernah ada. Kenapa? La yas'alukum ajra. Mereka tidak minta apapun dari manusia, tapi yakin mereka hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibrahnya yang paling agung. Para pahlawan, orang-orang mulia, orang-orang terbaik tidak mengharapkan apapun melainkan pahala, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam rangka mengingat para pahlawan kita, para pahlawan umat, para pahlawan bangsa, para pahlawan kemanusiaan, semakin kita termotivasi untuk menjalankan kehidupan ini tanpa mengharapkan apapun melainkan balasan yang agung dari Allah. Karena kalau mereka mengharapkan dari manusia terlalu kecil, nyawa yang dipertaruhkan, harta yang dikorbankan, waktu, tenaga, semuanya, kalau tidak mendapat balasan dari Allah sebenarnya tidak equal, tidak sesuai, tidak setara, terlalu berat, terlalu agung yang bernama nyawa. Maka yang layak membalas mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai manusia, kita sebagai orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, kitalah yang menghargai, kitalah yang mengingat para pahlawan-pahlawan yang nanti kita ceritakan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kuliahnya kuliah tafsir. Kuliah tafsir berarti harus ada rujukan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya para ulama tafsir. Kita bahas pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang layak kita rujuk. Bahwa pahlawan itu atau kepahlawanan adalah perihal sifat pahlawan. Ada keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kesatriaan. Minimal ada 5 sifat karakteristik pahlawan. Mereka pasti orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat, orang yang rela berkorban dan memiliki jiwa kesatriaan, serta keikhlasannya tentu amat sangat tinggi. Itulah tadi surah Yasin ayat 21 bahwa para nabi, para sahabat, para tabi'in, manusia-manusia terbaik setelah mereka itu pasti memiliki sifat-sifat mulia yang layak
kita rujuk kepada sisi kepahlawanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau di dalam bahasa yang lain, pahlawan itu orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Masya Allah. Tidak ada pahlawan yang pengecut. Tidak ada pahlawan yang mundur di medan laga. Maka dalam hadis Rasul, di antara dosa besar adalah mundur dari medan pertempuran. Dan pasti tidak ada pahlawan yang demikian. Semua pahlawan menyelesaikannya hingga akhir. Dalam bahasa para pahlawan kita, hingga tetes darah terakhir, kalau masih ada yang menetes. Disitulah ilustrasi yang menarik. Secara bahasa Sanskerta, pahlawan itu artinya hasil atau buah. Setiap orang yang memiliki siapapun, ya, memiliki apapun, punya peluang untuk menjadi pahlawan, baik dalam pengertian dan lingkup yang sempit maupun dalam pengertian lingkup yang luas. Dengan makna ini, maka alhamdulillah dan insya Allah semua manusia bisa menjadi pahlawan. Dulunya pahlawan itu berhenti ketika masa penjajahan. Setelah penjajahan selesai, era kemerdekaan, tidak ada lagi pahlawan. Dulunya orang memahami kalau sudah era sekarang, era media sosial, era digital, tidak ada lagi pahlawan. Padahal pahlawan akan terus ada dalam kehidupan manakala syurutu, ya, syarat-syaratnya, ciri-cirinya ada yang tadi disampaikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minimal menjadi rujukan awal saat kita ingin memaknai kepahlawanan dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keumatan. Ada saudara-saudara kita yang berkorban semuanya demi menjalankan kebaikan dan kebenaran. Dan mereka harus berjuang sungguh-sungguh 24 jam tanpa henti karena keadaan. Itulah saudara-saudara kita misalnya di Palestina. Apakah tidak layak disebut pahlawan? Demikian juga di tempat yang lain. Padahal rujukan kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga mengartikan secara umum siapapun yang memiliki jiwa keberanian, rela berkorban, kesatriaan, keikhlasan, kesabaran, layak mereka disebut pahlawan. Namun hanya Allah yang nanti akan membalas kepahlawanan di akhirat. Tugas kita manusia hanya memberikan penghargaan, mengambil pelajaran untuk kehidupan kita. Itu tugas kita. Sedangkan soal pahala, soal kemuliaan akhirat, Allah lah yang layak, yang maha kuasa untuk membalasnya. Sehingga tidak ada lagi dikotomi. Wah, ini bukan pahlawan karena namanya tidak tercantum. Bahkan dulu ya, ini para guru kita disebutnya pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti ada pahlawan pakai tanda jasa. Berarti ada pahlawan yang lain juga. Dan kita yakini selama mereka betul-betul menunjukkan sifat-sifat kepahlawanan, layak kita mengakui kepahlawanan mereka. Kemudian kita memohonkan kepada Allah agar mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisinya. Sekarang kita masuk pahlawan di dalam Al-Quran. Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, maka Allah mengabadikan 3
jenis pahlawan. Yang paling tinggi dan paling utama adalah pahlawan dari para nabi dan rasul utusan Allah. Bayangkan Nabi Musa, kalau tidak ada jiwa keikhlasan, kesabaran dan keberanian serta kesatriaan, mungkin dia angkat tangan menghadapi kaum yang bernama Bani Israil. Kalau kita di posisi itu, sepertinya setahun 2 tahun sudah ya, angkat koper, bukan hanya angkat tangan. Tetapi seorang Nabiullah Musa alaihissalam, beliau tetap bersama kaumnya apapun yang terjadi, karena beliau mendapatkan tugas dan amanah dari Allah. Para sahabat, tidak perlu kita saksikan betapa semua sahabat itu adalah pahlawan bagi umat, pahlawan bagi manusia. Contohnya jelas, kemudian kontribusinya kita akui. Seluruh yang dijalankan itu kebaikan-kebaikan. Bagaimana mungkin kita melupakan jasa para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang tidak boleh kita lupakan, karena Allah abadikan di dalam Al-Quran, adalah pahlawan dari kalangan orang-orang soleh. Memang itu urutannya sesuai dengan hadis Nabi, bahwa generasi terbaik adalah generasi di mana di situ ada Nabi. Khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahku. Setelah itu thumma alladzina yalunahum, setelah itu adalah generasi setelah mereka setelahku. Berarti masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in. Tetapi Al-Quran berbicara bahwa ada orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ayatnya tidak berhenti di situ, tetapi Allah lanjutkan walladzina taba'uhu bi ihsan. Nih, ada orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka? As-solihin, atau kita rujuk surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan solihin. Kalau kita kaitkan syuhada itu para pahlawan, berarti kita urutan yang keempat, yaitu solihin. Disitulah Allah abadikan juga di surat Al-Ahzab 23 bahwa akan selalu ada minal mu'minina rijalun, selalu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Kemudian ada yang gugur, namun ada yang menanti-nanti waktu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kehadiran. Semuanya disebut dengan rijal. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak bisa kita fahami secara langsung jika itu adalah bahasa yang agung. Membutuhkan penjelasan dari para ulama. Padahal secara bahasa kata rijal itu laki-laki, rojulun, atau seseorang. Tapi kata rijal di surat Al-Ahzab 23 adalah bukan hanya makna laki-laki, tapi tokoh-tokoh para pahlawan yang berjuang membela agama dan negerinya. Itulah minal mu'minina rijalun. Ya. Lawannya nisaun. Tidak perlu khawatir untuk kaum ibu, karena kita juga punya pahlawan dari kalangan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini, Cuk Nadin. Kemudian kalau kita baca Quran, ada Hannah, bunda dari Maryam, ada Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam,
itu adalah para pejuang, para pahlawan dari kalangan kaum wanita. Maka rijal tidak hanya dimaknai laki-laki saja. Dan Al-Quran memang demikian metode Al-Quran dalam menyampaikan. Lebih banyak menggunakan kata yang dimaknai laki-laki, padahal maknanya lebih umum dari sekedar laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ikut bahasa nahwunya, wahai orang laki-laki yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, kum, laki-laki yang beriman, puasa. Berarti yang perempuan, itu namanya metode Al-Quran. Bagaimana demikian supaya kita jadi gemar membaca Quran dan merenunginya. Wah, amanu, secara bahasa amanu laki-laki beriman. Kalau perempuan beriman, amanna. Tapi apakah puasa hanya wajib bagi laki-laki saja? Tidak, wajib bagi perempuan. Sama juga rijalun. Kok rijal saja? Itulah dulu ada istri Nabi Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, lima yadhkurullah ar-rijal aktsara minan nisa. Ya Rasul, kenapa Allah banyak menyebut laki-laki atau menggunakan kata yang konotasinya laki-laki, sedangkan kami kaum perempuan tidak banyak disebut? Barulah diturunkan ayat, yaitu surat Ali Imran, innila udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Tidak ada bedanya kata Allah, laki-laki maupun perempuan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Iya, namanya metode pengungkapan Al-Quran. Memang kalau kita rujuk bahasa atau ilmu nahwu, seolah-olah konotasinya hanya kaum laki-laki. Wow, ini berarti banyak perintah yang hanya laki-laki saja. Aqimus sholah, berarti wahai laki-laki dirikan sholat. Karena kalau perempuan, aqimnas sholata. Supaya apa? Supaya kita rajin baca Quran, gemar merenungi ayat-ayat Al-Quran, sampai kata per kata saja layak direnungkan, sampai susunannya layak ditadaburi. Itu agungnya Al-Quran. Disitulah pentingnya ilmu dalam rangka memahami Al-Quran. Ada ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa kita bahas tentang kepahlawanan? Karena selain soal ciri-ciri yang tadi disebutkan, kepahlawanan itu ya biasanya disematkan kalau orangnya sudah meninggal dunia. Kenapa? Kalau masih hidup khawatir berubah. Kalau sudah meninggal, insya Allah enggak mungkin berubah. Ya. Orang kalau masih hidup bisa berubah, bahkan last minute bisa berubah. Makanya ditangguhkan dulu ketika akan memberikan gelar kepahlawanan, karena khawatir di ujungnya terjadi sesuatu yang tidak dapat diprediksikan. Maka bicara mereka para pahlawan kita, berarti kita mengingat kematian mereka. Dalam bahasa Al-Quran ada 3 kematian. Dengan ketentuan Allah, setiap manusia pasti mengalami kematian. Tidak dilihat apanya, bagaimananya, siapanya. Ada ungkapan yang masyhur di halayak, raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun kematian itulah yang membedakan manusia. Kematiannya bagaimana?
keadaan kematiannya bagaimana, itu membedakan manusia dengan manusia yang lain. Maka bicara kematian itu penting karena itu pembeda. Kalau kehidupan tidak membedakan, karena itu ketetapan Allah. Siapa yang dibedakan dalam hidup? Enggak ada. Orang yang dianugerahi rezeki sedikit tidak Allah bedakan, yang rezekinya banyak tidak Allah bedakan. Tapi pembeda yang sesungguhnya adalah Allah membeda-bedakan manusia berdasarkan kematiannya. Iya kan ya? Matinya lagi beramal soleh beda sama matinya lagi berdosa. Karena nanti akibatnya itu yang akan pasti berbeda di sisi Allah. Maka manusia itu berbeda karena kematiannya. Kita rujuk An-Nahl 28 dan 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ada yang diwafatkan keadaannya baik, ada yang diwafatkan keadaannya sedang menzolimi diri sendiri. Dari ayat itu maka ada 3 pengertian keadaan matinya seseorang. Kita berharap termasuk kategori yang ketiga, kematian yang merupakan sunnatullah. Ya udah, matinya biasa saja. Dia bukan orang yang berjasa, tidak ada amal yang luar biasa. Ya udah mati karena udah waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sampai disebut di 3 ayat. Ali Imran 185, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57. Tapi ada kematian karena ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Ada musibah yang meninggal dunia itu lebih tinggi daripada yang pertama sebelum melihat amal. Karena orang yang meninggal kebanjiran syahid, orang yang meninggal ditimpa ya, runtuhan bangunan syahid, orang yang meninggal, wanita yang meninggal karena melahirkan syahid, bahkan orang yang meninggal karena sakit perut syahid. Itu syahidnya syahid dunia. Yang tertinggi adalah kematian karena pengorbanan dan perjuangan. Itulah kematian yang paling mulia. Itulah para pahlawan. Sampai Allah sampaikan, jangan mengatakan orang yang meninggal demikian adalah mereka mati. Mereka itu adalah hidup. Di surat Ali Imran 169 170, bahkan mereka mendapat rizki dan mereka berbahagia dengan karunia Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Wah, disitulah bicara tentang kematian, kita layak mengingat para pahlawan. Matinya harum, matinya agung, matinya mulia, bahkan dikenang sepanjang masa. Tapi ada orang yang meninggal biasa saja, ya setelah dikebumikan selesai, namanya tidak diabadikan. Ini ada sosok mereka yang luar biasa sesuai dengan kriterianya, mendapatkan kemuliaan sampai kematiannya pun kematian yang sangat spesial. Kira-kira hadirin mau meninggal yang mana? Tentu semua tadi berpeluang menjadi pahlawan, enggak dibatasi. Sampai akhir zaman selalu ada pahlawan-pahlawan yang memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Kematian yang mulia itulah para pahlawan. Jangan mengatakan mereka yang terbunuh di jalan Allah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Mereka itu adalah berada di dalam kehidupan yang mulia
mendapatkan rezeki, gembira dengan karunia Allah, girang hatinya, mereka tidak akan pernah ada rasa takut, tidak pula bersedih hati, karena Allah balas dengan kemuliaan. Masya Allah. Jadi ingat Bung Tomo ya, Allahu Akbar petikannya. Jadi ingat Jenderal Sudirman. Kalau dulu kita di masa sekolah dulu banyak mengingat pahlawan, ya, dan bahkan sering diceritakan itu. Bayangkan kalau kita rujuk ayat Al-Quran, maka semakin tinggi nilainya lagi. Betapa banyak orang-orang mulia mungkin namanya tidak dikenal, tapi mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Hadis Al-Hakim, Ahmad dan Tobroni. Tidak ada seorang yang telah meninggal dunia memperoleh kenikmatan kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Pengen kembali ke dunia, padahal kembali ke dunia mati lagi. Banyak Al-Quran mengabadikan orang pengen hidup lagi, tapi sayang ada yang pengen hidup lagi karena belum beramal, maka tidak ada waktu lagi. Namun ada yang pengen hidup lagi karena menikmati amal yang sudah dijalankan. Itulah pengantar dari makna kepahlawanan. Kemudian makna dari kematian. Maka bagi para sahabat Rasulullah SAW, membahas kematian itu amat sangat penting. Ada yang mengatakan ke saya, jangan bahas kematian Ustaz. Soalnya ada Ustadz bicara kematian beberapa waktu meninggal dunia. Ya. Ada Kiai Nizam, Kiai siapa lagi yang di Banten. Itu setelah ceramah meninggal dunia. Kata orang karena ngomongnya tentang kematian, itu tidak benar. Karena tidak ada landasan Quran dan hadis. Justru kata Nabi, perbanyak mengingat pemutus kelezatan, berarti perbanyak mengingat kematian. Apakah para sahabat yang mengingat kematian mereka tidak usianya diperpanjang? Anas bin Malik radhiyallahu an itu sahabat terpanjang usianya 100 tahun lebih, dan beliau banyak membahas kematian. Jadi tidak perlu khawatir, wah hari ini kita bahas kematian saya jadi pulang-pulang khawatir Ustaz. Enggak ada hubungannya. Dan enggak ada hubungan kematian itu dengan kebaikan dan keburukan. Katanya gitu. Kalau orang baik itu cepat meninggalnya, enggak ada hubungan. Kalau orang enggak baik, lama banget meninggalnya. Enggak ada hubungan itu, Pak. Enggak ada dalilnya, enggak ada rujukannya. Loh, para nabi dulu panjang-panjang umurnya dan mereka orang baik. Ya. Tapi Nabi kita 63 tahun, orang paling baik. Usianya juga tidak panjang-panjang amat. Jadi tidak ada hubungan. Yang penting itu bagaimana seseorang meninggal dunia, bergelarnya. Jangan engkau katakan mereka itu mati, tapi mereka itu hidup di alam barzakh mendapatkan nikmat-nikmat surga. Masya Allah. Silakan saja kita lihat mereka yang meninggal husnul khatimah. Kita awali beberapa contoh saja, karena kalau kita bahas semua cerita Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan kepahlawanan, semua yang diceritakan Al-Quran yang baik pasti ada sisi kepahlawanan, nggak ada yang tidak. Namun kita bahas sesuatu yang mungkin dapat kita jadikan pelajaran yang sangat agung. Kepahlawanan Nabi Yusuf alaihi salam. Saat itu Mesir mengalami atau akan mengalami paceklik yang panjang, waktunya 7 tahun berturut-turut. Maka Nabi Yusuf alaihissalam sesuai dengan
apa yang beliau fahami dan kewenangan yang ada pada diri beliau, beliau mengusulkan agar bercocok tanam 7 tahun berturut-turut seperti biasa, tapi jangan dihabiskan semuanya. Ada beberapa tangkai yang disisakan untuk menanam di masa-masa paceklik, karena setelah itu ada 7 tahun yang sangat sulit, mungkin akan menghabiskan apa yang kalian simpan. Maka kalau ada bibit gandum yang disimpan, maka insya Allah masih memungkinkan untuk menjadi bahan makanan di 7 tahun musim sulit. Ternyata Al-Quran mengabadikan itu bukan semata-mata bicara tentang ekonomi ini, bukan bicara tentang pertanian saja, karena yang melakukannya Nabi. Dalam bahasa lain, terlalu kecil kita kaitkan Nabi Yusuf dengan masalah hanya pertanian, terlalu kecil. Nabi itu manusia paling agung, paling mulia. Ya kalau saya dikaitkan dengan sesuatu yang kecil, wajar, saya kecil. Tapi kalau orang yang agung, manusia yang mulia, manusia yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu para nabi, kalau kita kaitkan dengan hal yang kecil, itu tidak sebanding namanya. Berarti ada nilai kepahlawanan dari seorang Nabi Yusuf alaihi salam. Maka orang yang memberikan tawaran peningkatan ekonomi, layak kita jadikan mereka itu para pahlawan, karena berarti ada banyak orang yang terbantu. Bukankah dalam 5 hal yang wajib dijaga itu paling tinggi setelah agama adalah menjaga nyawa? Berarti menghidupkan satu nyawa menghidupkan semua manusia. Membunuh satu nyawa berarti membunuh semua manusia. Itu Al-Quran yang bicara. Jadi soalnya ini soal yang besar, makanya dikaitkan dengan kepahlawanan, karena itu jiwa yang paling agung. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita bahas ceritanya amat sangat luas. Apakah saat Nabi Yusuf mengusulkan itu diterima? Tidak diterima. Bahkan ada yang mentertawakan, usulan apa itu? Kami yang nanam, ya kami yang menghabiskan makanan kami, gitu ya. Kan kami yang penat, kami yang letih. Semua karena ini pertama kali usulan yang sebelumnya tidak ada. Ini aneh. Masa kami yang nanam kok kami tidak boleh menghabiskan semuanya? Itulah, tidak mungkin tiba-tiba diterima langsung, perjuangannya tinggi. Tapi raja menerima usulan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf langsung, dalam bahasa sekarang itu datang ke kampung-kampung, ke para petani gandum untuk meyakinkan ini benar. Karena yang datang Nabi Yusuf, mereka percaya. Masa Nabi Yusuf bohong? Itu ceritanya panjang. Akhirnya semua sepakat dan terbukti mereka mendapatkan hal yang mereka tidak duga sebelumnya. Ada kepahlawanan Siti Hajar. Ini juga dahsyat kalau kita rujuk ceritanya di surat Ibrahim 37 dan seterusnya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah membawa istri dan putranya yang masih bayi. Hajar ditempatkan di tempat tidak ada pemukiman, tidak ada tanaman yang menjadi sumber kehidupan, tidak ada air yang pasti menjadi sumber kehidupan. Tapi berkat Hajar inilah yang akhirnya Allah siapkan sumber kehidupan yang tidak pernah habis, namanya Zam-Zam. Jadi yang menamakan air itu Zam-Zam itu Siti Hajar. Ibarat kata, kalau nggak ada Siti Hajar, nggak ada Zam-Zam itu. Yang menamakannya Siti Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam.
ya, karena melihat ya air yang mengalir dari balik jari jemari putranya Ismail alaihis salam. Kemudian zam-zam itu artinya ayo berkumpul, ayo berkumpul, ayo berkumpul. Ini ada air. Maka burung di atas memberikan kode, memberikan isyarat bahwa ada sumber mata air yang tadinya tidak ada. Karena Nabi Ibrahim yang mengatakan di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti tidak subur. Kalau nggak subur berarti kurang air. Hujan tidak turun. Dari mana sumber airnya? Subhanallah. Allah malah buktikan 7 kali putar sa'i antara Safa dan Marwah untuk meminta pertolongan. Allah tolong Hajar, bahkan tolong masyarakat Mekah semuanya, bahkan sekarang menjadi minuman masyarakat dunia yang tidak pernah habis. Cuman ada yang mengatakan kalau bawa zam-zam jangan banyak-banyak katanya. Kita minum sesuai dengan yang ada. Jadi bawa ke hotel katanya nggak boleh Pak. Ada yang gitu ya. Padahal nggak ada larangan. Selama kuat bawanya silahkan. Nggak pernah habis kok, tenang aja. Bahkan di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas, rahimallahu Hajar umma Ismail, karena dia membiarkan zam-zam, ya, jika ia tidak membuat kolam, niscaya zam-zam menjadi mata air yang mengalir. Maka dia buat kolam supaya itu di situ utuh. Ya. Kalau tidak dibuat kolam kan mengalir kemana-mana, akhirnya tidak bisa dikonsumsi dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ada Bunda Maryam namanya Hannah, satu-satunya seorang ibu yang menjalankan tugas semuanya adalah Hannah, yang menamakan Hannah, ya, yang mengasuh Hannah. Kalau yang melahirkan pasti, karena Imron sudah wafat. Biasanya kita yang menamakan kan ayahnya, atau diskusilah ayah dan ibunya, atau minta nama sama yang lain. Ini prosesi semuanya dari awal sampai akhir adalah Hannah, bunda dari Maryam, dan menghasilkan seorang wanita suci lagi mulia, satu-satunya di dunia yang melahirkan Nabi mulia tanpa kehadiran seorang laki-laki. Itu kalau nggak sabar, wallahu a'lam. Kan hampir di surat Maryam itu hampir bunuh diri. Lebih baik aku tidak hidup kalau keadaan begini. Allah ingatkan, tidak perlu khawatir, ya, aku yang akan jaga. Nanti anakmu yang akan bicara. Bayi membela ibunya itu cuma satu-satunya ini. Kalau bayi bicara ada 3, tapi ini bayi bicara membela ibunya. Gimana redaksinya menyusunya itu? Kita aja nggak bisa bela. Bahasa pembelaan itu beda. Bukan sedang ngomong bukan. Ibuku enggak seperti yang kalian sampaikan. Wih, kan bingung. Kok bayi bisa ngomong dan susunannya bagus? Bahasa pembelaan itu bahasa paling tinggi. Berarti kan bahasa komunikasi, diplomasi, dan masyarakat percaya, itu yang sulit. Kalau ada bayi ngomong a, i, u, ya wajar namanya. Nggak bisa dipahami juga ngomongnya bayi. Ini dipahami dan membela. Ada pula pahlawan senior namanya Abu Thalha. Ayatnya At-Taubah 41. Sehingga pahlawan tidak harus generasi muda. Orang-orang tua pun layak untuk menjadi pahlawan. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian apakah ringan atau berat. Abu Thalha itu memahami ayat ini, kata beliau, khifafan ringan itu muda, thiqalan berat itu tua.
Dan beliau setelah memahami itu membuktikan, aku sudah lanjut usia, tapi aku siap bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal cukup beralasan kalau beliau izin. Ya, kalau beliau matur ke Nabi, Nabi izin ya, aku ini udah jalan aja udah nggak bisa, sulit. Ini mirip dengan kepahlawanannya seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum. Dia izin tidak ke masjid. Kan aku nggak bisa lihat wainan. Tapi apa kata Nabi? Tunggu dulu, yang lainnya masih berfungsi enggak? Masih. Sekarang aku tanya, atas ma'un nida masih dengar enggak kumandang azan? Masih. Berarti alasannya dicari dulu. Wah, ini masih ada kok yang lainnya. Masih ada kendaraan? Masih. Masih ada yang dampingi? Masih. Kan begitu ya. Itu jiwa pahlawan senior Abu Thalha sampai beliau gugur menaiki kapal laut. Masya Allah ya, Abu Thalha tidak menolak ya. Abu Thalha ikut bersama dalam perang yang agung. Ada pahlawan perang tanding Al-Hajj 19, karena dulu sebelum perang kolosal itu perang tanding dulu ya. Kita membaca sejarah dalam perang Badar itu ada Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Haris. Dari sebelahnya ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah. Bayangkan mereka kakak adik. Ya. Itu perang tanding dulu. Jadi etika banget ya, beretika kan. Jadi kalau kan 3, kalau 2 menang 1 kalah, udah nggak jadi ya, selesai, kalian menang. Udah, bagus banget ya. Jadi segitunya mereka masih menghargai nyawa manusia. Maka subhanallah walhamdulillah, dalam agama ketika perang pun enggak boleh bunuh sembarangan, enggak boleh rusak tanaman, itulah pahlawan. Enggak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, itulah pahlawan. Bayangkan, anak-anak enggak boleh, orang tua enggak boleh, kaum wanita tidak boleh. Dahsyat sekali. Dan itu adalah agama yang menuntut. Bagaimana mungkin kalau tidak ada tuntunan agama, maka semua akan rusak. Ya udah, kalau udah selesai tanding 2-1 misalnya, ya udah menang 2-1, udah selesai. Ya, kita menang 2-1, kalah 1-2, berantem lagi. Berantem di luar lapangan. Dulu perang tanding, ya udah selesai di lapangan, udah pulang itu udah. Selesai aja, nggak boleh lempar batu, nggak boleh mobilnya dirusak. Nah itu cerita apa itu Pak? Sepak bola ya. Selesai ya selesai. Itu perang loh, bukan pertandingan. Taruhannya nyawa, tapi kalau udah selesai, ya sudah, kita selesai. Anda memenangkan karena kami kalah 1, Anda 2. Sudah, kita pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka itu menjadwal, nanti kita perangnya nanti ya, itu mereka menjadwal. Dan kalau udah selesai, udah kembali lagi sebagaimana biasa, normal. Masya Allah, hebat ya. Kemudian pahlawan itu kalau bicara sekarang bisa dengan ilmu. Allah sejajarkan orang berperang itu dengan orang yang tafaqquh fiddin atau 122. Maka kita setuju para guru, para pengajar itu diberi gelar pahlawan. Karena Allah setarakan. Janganlah semuanya ke medan perang kata Allah, tapi ada orang-orang yang mempelajari agama. Karena nanti yang dari lapangan kan tidak dapat ilmu agama, maka yang belajar itu menyampaikan kepada yang bertugas di lapangan. Ayat itu mengisyaratkan Nabi dulu membagi shift. Perang aja pakai shift loh Pak. Bukan hanya kerja kantor pakai shift. Nih keluar. Yang lain maaf, belajar dulu. Gantian. Ini kemarin tidak dapat ilmu ini, Anda di sini. Karena itu penting. Menurut Nabi dua-duanya penting. Maka pahlawan dengan ilmu. Barang siapa yang keluar mencari ilmu,
ia berada di jalan Allah. Fisabilillah, persis dengan yuqatiluna fisabilillah. Berarti sama, disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan dengan harta, tidak ada yang menandingi kepahlawanan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memberikan seluruhnya sampai ayat 17-18 surat Al-Lail itu identik dengan sahabat Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa. Kami akan hindarkan orang paling bertakwa. Mayoritas mufassir mengatakan orang paling bertakwa itu Abu Bakar karena dia memberikan hartanya seluruhnya di jalan Allah. Namanya diabadikan. Berarti kelasnya kelas khusus itu. Kita berinfak bersedekah iya, tapi enggak bakalan ngalahkan sahabat Abu. Jangankan kita, Umar aja angkat tangan. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Awalnya setiap Abu Bakar beramal, Umar ingin menandingi atau mengungguli amal Abu Bakar. Kalau akhirat bagus bertanding boleh. Wah, dia udah hafal sekian, aku belum. Aku hafal, itu bagus. Ya. Dan Nabi membolehkan. Iri akhirat itu boleh. Namanya ghibthah. Wah, dia infaknya siang malam. Aku juga siang malam, sore, pagi. Gitu. Boleh. Kalau dunia enggak boleh. Maka kemudian setelah Nabi memanggil ketiga-tiganya, Utsman menyerahkan 1/4, Umar setengahnya, Abu Bakar seluruhnya. Saat itulah Umar mengatakan, la yaghliba Umaru Abu Bakar. Enggak mungkin Umar ngalahin dahsyat Abu Bakar. Terakhir, tentu kepahlawanan tadi ya, ada identitas yang melekat sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang yang layak mendapatkan gelar kepahlawanan adalah pasti karena syaja'ahnya. Syaja'ah itu ternyata dalam bahasa Arab keberanian dalam kebenaran. Karena ada keberanian dalam dosa. Itu tidak disebut syaja'ah. Tapi disebutnya adalah pengecut. Karena kebenaran harusnya dijaga, kok malah diterlantarkan dan dia malah melakukan kedosa dan maksiat. Jadi kalau ada anak ya berani menghalangi truk untuk sebuah konten, itu bukan pahlawan. Karena nggak benar yang dilakukannya. Tapi kalau ada bayi yang lewat di depan truk dan dia menyelamatkan, nah itu baru syaja'ah itu. Karena menyelamatkan nyawa orang. Sedangkan ada anak muda yang menghentikan truk itu untuk konten saja. Dan nyawanya sangat itu bukan syaja'ah. Syaja'ah itu dalam bahasa Arab berani tapi dalam kebenaran. Al-Maidah 54. Mereka yang berani itu tidak takut celaan orang yang suka mencela. Jadi enggak pernah memperhatikan apa kata orang. Lillahi ta'ala saja begitu ya. Yang kedua adalah kesabaran yang paripurna. Maka di surat Al-Anfal 65, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ini kan bicaranya tentang perang Badar. Kalaupun 20 cukup asalkan pahlawan. Apa cirinya? Ini banyak tapi di tengah jalan pada mundur. Dan itu terjadi dulu perang Hunain. Banyak tapi bagaikan buih di lautan. Mereka jalan pada mundur, pada pulang. Dan pernah terjadi juga orang-orang munafik awalnya ikut bersama Nabi, di tengah jalan mereka pulang. Berarti tidak termasuk kesabaran yang paripurna. 20 pahlawan itu sama dengan 200 orang biasa. Nanti 100 sama dengan 100 sama dengan dan ada pernyataan dari Allah, betapa banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak. Ini urusannya kesabaran. Dan yang terakhir adalah
pahlawan itu tidak bisa menjadi pahlawan sendirian. Enggak ada orang yang mampu menyelesaikan tugasnya sendirian. Apalagi tugas kepahlawanan, harus semangat kolektivitas, bahasa Arabnya al-amal al-jama'. Itu Bung Tomo enggak sendirian. Banyak orang-orang baik bersama beliau. Jenderal Sudirman juga enggak sendirian. Bung Hatta juga tidak sendirian. Maka Nabi pun selalu bersama sahabatnya. Pada Nabi sendirian, insya Allah selesai. Tapi enggak, ayo ikut aku. Sahabatku, bayangkan. Ini Nabi enggak pernah sendirian. Selalu mengajak sahabatnya. Jadilah mereka sahabat, berarti seseorang yang selalu menyertai dan mendampingi Nabi. Maka Allah suka kalau orang itu menjadi pahlawan, tapi barisannya teratur ibarat bangunan yang kokoh. Apalagi saat sekarang ini, kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada keberkahan dari Allah. Jadi tadi mereka yang menjadi pahlawan karena ilmunya enggak bisa sendiri. Pahlawan karena hartanya enggak bisa sendiri pula. Pahlawan karena kontribusinya tidak bisa sendiri. Maka alhamdulillah di masjid kita Baitul Haq bersama seluruh keluarga Al-Quran kita mengingat pahlawan menurut Al-Quran. Kalau sejarah semuanya sudah mendapatkan itu, dan ada para ahli sejarah yang layak mengupasnya bagaimana para pahlawan kita yang sudah berkontribusi besar, berjasa besar, namun Allah masih membuka peluang siapapun bisa jadi pahlawan. Dan semua kita menunjukkan kepahlawanan sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Selama tadi ada kesabaran yang paripurna, terus kita berusaha menjalankan itu secara kolektif dan bersama, dan ada sebuah keberanian untuk melakukan yang benar, bukan keberanian untuk melakukan yang salah atau yang tidak terpuji di sisi Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, kami memohon semua pahlawan dari orang tua kami, para pahlawan kami, seluruh orang-orang yang telah berjasa kepada kami, mereka mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan mereka ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah, yang Allah sendiri maha mengetahui kemuliaan dan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Demikian majelis kita pada pagi hari ini dalam rangka mengingat Hari Pahlawan, yang tentu besok mungkin ada acara-acara khusus, ada juga peringatan-peringatan khusus, tapi kita awali dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran agar jiwa atau nilai dan spirit kepahlawanan tetap tumbuh di hati sanubari anak-anak generasi kita di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045. Kalau anak mudanya pahlawan semua, selesai bangsa ini, Pak. Pahlawan semua anak-anak mudanya, yang bergiat di bidang A, di bidang B. Kita juga sebagai orang tua udah tinggal senyum-senyum saja, karena mereka punya spirit dan jiwa kepahlawanan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya kepada para pengurus Masjid Baitul Haq yang menyiapkan segalanya untuk kita, dan itu juga termasuk ciri pahlawan. Ya, memberi untuk orang-orang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kalau ada yang mau disampaikan dari jamaah yang di sini maupun yang ada di ruangan Zoom, dipersilakan. Saya kembalikan ke Ustadz Izza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Akademik di Muslimah yang telah menyampaikan kajian tentang pahlawan menurut Al-Quran. Kita langsung sesi tanya jawab. Kami mulai dari pertanyaan yang dia bahas dia Susah. Baik. Pertanyaan dari
Baik, terima kasih Ibu Niar ya. Ini cerita kita semua kayaknya ya Pak. Jadi apa yang terjadi pada Nabi Yusuf itu kan konteksnya konteks yang luas. Satu negeri namanya negeri Mesir waktu itu. Mungkin nggak kita kontekkan dalam konteks yang lokal, domestik, yaitu keluarga kita. Jadi suami istri bekerja mati-matian, banting tulang 7 tahun, agar uangnya banyak dan kemudian bisa mendidik, menyelokakan anak-anaknya masuk sekolah. Jawabannya ada 2. Kalau yang dilakukan oleh suami dan istri adalah yang halal, nggak ada masalah. Dan jika tidak mengabaikan ibadahnya, hak orang lain, hak keluarganya, tidak ada masalah pula. Karena ada yang nggak mati-matian, istirahat terus juga. Ya. Enggak juga menjalankan hak-haknya, kewajibannya terabaikan juga. Saya mau nggak kerja usah di rumah terus, tapi di rumah ngapain? Nggak ngapa-ngapain juga, jadi nggak produktif juga. Itu jawaban pertama. Tidak ada masalah selama yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal, kewajibannya ia penuhi, kewajiban pada Allah, pada keluarga, pada sahabat-sahabatnya, dan dia menunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua jawabannya tidak ada masalah selama itu adalah dalam rangka komitmen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman yang perlu diantisipasi kata para ulama adalah manusia jika sudah terlena dengan dunia biasanya sulit untuk keluar dari keterlenaan tersebut. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu kalau sudah asik 7 tahun, 10 tahun juga siap. Akhirnya lupa dengan komitmen awal. Nawaitunya bagus, tapi kan ini peluangnya tambah besar lagi, tambah besar lagi, tambah besar lagi. Akhirnya bukan 7 tahun, tapi sepanjang masa. Dan lupa dengan anaknya, lupa dengan keluarganya. Itulah antisipasi dari Al-Quran. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Atau alhaakumut takatsur. Itu saja yang harus diantisipasi. Karena jika tidak, memang sifat dunia, sifat kehidupan dunia kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Atau membuat orang lalai dan lupa akan hakikat kehidupan. Karenanya usulnya bagaimana kita tetap bekerja bukan mati-matian apalagi banting tulang yang mengabaikan apa yang menjadi kemuliaan bagi kita. Sampai lupa waktu, sampai lupa kesehatan, sampai lupa keluarga, apalagi kalau sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kolektif dalam konteks berbangsa bernegara bagus yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Tapi dalam konteks keluarga tentu harus diperhatikan hal-hal yang mengurangi ya haknya anak, haknya keluarga, karena kita selaku orang tua memiliki kewajiban yang besar kepada keluarga kita, wabil khusus anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Niar, terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita memohon kepada Allah khususnya dalam rangka mengenang orang-orang terbaik dari keluarga kita, dari bangsa kita, dan dari umat kita. Kita doakan mereka yang sudah mendahului kita berada dalam taman-taman surga Allah. Yang masih hidup Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan, dan Allah jadikan kehidupan mereka lebih bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wali ulama'ina wali masyayikhina wali muallimina wali muallimatina wali ashabina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khasatan fi Palestin fi kulli makan fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma aj'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.